Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Sabtu 1 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Dinas Pertanian dan Pangan Distanpan Kabupaten Rembang bersama beberapa instansi seperti Kodim 0720 dan Perum Bulog melaksanakan kegiatan serap gabah petani pada panen raya di 3 kecamatan mulai dari Saleh, Sumber hingga Kaliori. Kegiatan yang diadakan di Desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliori, Rembang ini bertujuan untuk menyerap gabah hasil panen petani dengan harga yang sudah dipatok pemerintah. Dengan nilai sebesar Rp6.500 per kilogram, Kepala Dintanpan Rembang Agus Iwan Haswanto mengatakan kegiatan serap gabah hasil panen bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga mereka lebih semangat dalam melaksanakan tanam padi pada musim tanam kedua, di mana serap gabah ini penting agar petani mendapat harga yang layak dan pada saat yang sama mendorong mereka untuk terus menanam padi pada musim berikutnya. Mekanisme serap gabah yang dilakukan yakni dengan menggandeng Perum Bulog bekerja sama dengan kelompok tani dan TNI melalui petugas Babinsa untuk menjangkau lahan padi yang tengah dipanen. Dengan TNI, Bulog dan beberapa jajaran terkait untuk melakukan serap gabah hasil panen, diminta perintah untuk bisa dibeli minimal 6.500. Dan hari ini kita di Desa Dresi Kulon melakukan panen sekaligus nanti pembelian oleh Bulog. Harga ini sangat ditunggu oleh petani kita ketika panen raya, sehingga kami berharap harga yang bagus ini bisa dinikmati oleh petani, kemudian bisa meningkatkan semangat tanamnya lagi. Nanti MT2 kita akan bisa tanam lagi untuk meningkatkan produksi kita, memastikan swasembada pangan. Mekanisme penyerapannya seperti apa, Pak? Jadi karena keterbatasan personel dan armada Bulog meminta kerjasama dengan kelompok untuk bisa mendata dulu lebih awal, kemudian memastikan nanti hasil panen sudah ada atau siap di jalan-jalan desa yang bisa diakses oleh armada Bulog. Lokasi itu nanti dilakukan penimbangan bersama, kemudian secara cash maupun nanti transfer dilakukan bayar pada hari itu juga. Nantinya gabah yang telah dipanen oleh petani dikemas dalam karung dan ditempatkan di lokasi yang dapat diakses oleh armada angkutan Bulog. Setelah itu, Bulog akan menimbang hasil panen dan membayar secara tunai kepada petani. Agenda tersebut diperkirakan hingga Maret mendatang lebih dari 20.000 hektar lahan padi di Rembang akan siap panen. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Wakil Bupati Jepara menghadiri puncak Hari Pers Nasional di Pendopo RA Kartini. Kegiatan ini merupakan ajang edukasi bagi pejabat dan masyarakat tentang media serta wartawan resmi yang terverifikasi. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menyampaikan juga jurnalis berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan pembangunan daerah. Ia mengajak segenap insan pers untuk mendorong kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah. Adapun dalam masa pemerintahannya nanti, Gus Hajar sapaan akrabnya ingin menekankan perbaikan infrastruktur jalan, selain itu juga kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengentaskan angka kemiskinan. Ia mendorong insan pers ke depannya untuk selalu memberikan berita yang edukatif, inovatif, dan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Kami sampaikan baik ini semoga menjadi mitra kami ke depan untuk bersama-sama membangun Jepara yang makmur, lestari dan ambisius, serta selalu memberikan berita yang edukatif, inovatif, dan tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Jepara. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, organisasi Muhammadiyah kini mencoba mengembangkan budaya literasi yang dikombinasikan dengan pelaku religiusitas melalui buah karya Hafidz Siratuddin yang mampu merangkai sebuah tetralogi syarat makna dan saling berkesinambungan. Yang kedua, ada 4 buku yang di-launching, yakni Membeli Sembari Berbagi, Gelap Mata Gelap Hati, Andaikan Muhammadiyah Cuti Melayani, dan Soleh Personal Kafir Digital. Keempat buku itu tentu memiliki kesinambungan satu sama lain. Hafidz menerangkan program wakaf literasi merupakan ikhtiar mengoptimalkan wakaf yang dikemas melalui balutan literasi. Menurutnya, sumbangsih sosial tak selalu dimanifestasikan secara material. Hafidz mengatakan dirinya akan terus berkontribusi untuk menyalurkan iklim literasi sebagai upaya membangun kader Muhammadiyah yang kompeten. Jadi Andaikan Muhammadiyah Cuti Melayani ini menceritakan tentang bagaimana Muhammadiyah ini tidak pernah berhenti untuk memberikan pencerahan, memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa. Jangankan kok berhenti, cuti aja nggak pernah berpikir itu. Kemudian Soleh Personal Kafir Digital, ini fenomena saat ini, jadi banyak kita itu kadang tidak sharing tapi langsung share. Nah, kita harapkan nanti sharing dulu baru share. Yang ketiga adalah Gelap Mata Gelap Hati. Artinya gini, dalam kita melangkah itu jangan hanya karena berdasarkan apa yang terlihat oleh mata, tapi juga harus pakai mata hati. Yang terakhir, membeli sebagai berbagi. Jadi bagaimana kita itu niat membeli apapun itu, kita niati aja sebagai sedekah juga gitu. Ketua Serikat Taman Pustaka Muhammadiyah, David Effendi, menilai masifnya peluncuran buku di tengah sistem digital merupakan sebuah fenomena menarik. Menurutnya, terdapat sisi lain yang tak bisa disentuh oleh sistem digital yang terbatas pada lingkup sosial. Yang menarik di balik klaim bahwa tradisi literasi kita kurang bagus, tapi ternyata jamaah masyarakat sekitar atau cabang Muhammadiyah sendiri sangat antusias mengikuti perayaan buku yang menurut saya, dan juga dilengkapi dengan sebuah gerakan wakaf ya. Artinya tradisi literasi harus diperkuat dengan dukungan dari kekuatan-kekuatan kedermawanan masyarakat untuk memastikan buku-buku dapat diproduksi, buku-buku terbaca, dan buku-buku dapat menjadi media untuk bergerak secara sosial dengan basis religius. Saya kira ini hal yang sangat istimewa untuk launching gerakan wakaf buku, dan sudah ada 4 buku yang bisa diterbitkan. Saya kira buku fisik tidak terlalu cepat punah dengan maraknya dunia digital. Tetap kolaborasi kombinasi itu menjadi ruang yang aktual untuk saling menyapa antara yang di digital dan yang fisik. Tapi kita juga berharap buku-buku juga diterbitkan secara digital, karena itu juga bisa mendorong kesempatan yang lebih luas, lintas benua, lintas negara, untuk bisa menjadi bagian dari pembaca dan mensiarkan bacaan yang diakses. Jadi saya oke dengan memperkuat literasi digital tanpa meninggalkan sepenuhnya literasi aktual yang bernama buku fisik dan juga ruang diskusi offline. Wakaf literasi ini merupakan program perdana di Indonesia dan bakal menjadi program berkelanjutan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Ratusan warga RT 8 RW 4 Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal berbondong-bondong mengikuti pemilihan ketua RT secara langsung. Pemilihan ini bertujuan untuk menentukan ketua RT periode 2025-2030 dengan sistem yang menyerupai pemilihan umum pemilu atau pemilihan kepala daerah pilkada. Budi Widarto selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD setempat menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan kali ini dibuat mirip dengan pilkada guna memberikan pengalaman demokrasi langsung kepada warga.
Awalnya, tim penyelenggara dibentuk yang terdiri dari unsur BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Tim ini bertanggung jawab atas proses pencalonan hingga membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Sebanyak 6 orang anggota KPPS memiliki tugas mulai dari menyusun daftar pemilihan tetap DPT, menyiapkan sarana pemilihan seperti surat suara dan bilik suara, hingga menyebarkan undangan kepada warga sesuai DPT. Harapannya ya ke depan agar artinya Pak RT yang terpilih nantinya artinya betul-betul sesuai aspirasi masyarakat. Jadi kita yang dipasrahi sebagai penyelenggara itu artinya tidak disalahkan gitu loh. Jadi kita pilih bersama, kita selenggarakan bersama, kita biayai bersama. Semuanya nanti setelah jadi puas semuanya. Ketua KPPS Ahmad Suhudi menegaskan bahwa DPT ditentukan berdasarkan warga yang memiliki KTP elektronik. Warga yang akan mencoblos harus membawa undangan yang telah disebarkan sebelumnya. RW 4 periode tahun 2025-2030. Jumlah pemilih ada berapa nih? 295 di dalam DPT. Untuk persyaratan pemilihnya seperti pemilu atau gimana, Pak? Menggunakan EKTP tetap dan termasuk di dalam DPT dan membawakan undangan untuk pencoblosan. Proses pencalonannya adalah melalui seleksi di dalam pengurus RT, di dalam rapat kemarin menentukan 3 calon dari warga yang dicalonkan dari suara yang terbanyak 1, 2, 3. Karyanto, salah satu warga yang ikut serta dalam pemilihan, mengapresiasi metode pemilihan langsung ini. Ia berharap agar selama 5 tahun sekali pemilihan ketua RT dapat dilakukan dengan sistem demokrasi seperti ini. Menurut saya sangat bagus sekali untuk pelatihan warga mengenai demokrasi Indonesia, terutama untuk pemilihan umum yang kemarin-kemarin udah ada pemilihan pilgub, gubernur dan selanjutnya. Kemudian ini pemilu yang paling bawah yang tingkat RT sudah dilaksanakan seperti ini, sangat bagus sekali. Ya, karena ini sudah dimulai ya mau tidak mau diharapkan ke depannya setiap 5 tahun sekali ya bisa dilanjutkan. Dari total 295 orang dalam DPT, sebanyak 239 warga hadir untuk memberikan suara. Hasil pemungutan suara menunjukkan Ahmad Kumaidi unggul dengan perolehan 104 suara, disusul Karyanto dengan 93 suara dan Fauzi dengan 38 suara. Sementara itu, terdapat 6 suara yang dinyatakan rusak. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Tradisi warga Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah setiap memasuki bulan Ramadan selalu dipadati ribuan warga. Warga ini membeli aneka makanan tradisional dan jajanan pasar yang dijajakan di halaman parkir Masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu. Salah satu makanan yang selalu diburu dalam tradisi yang dikenal tukuler ini adalah telur mimi. Ribuan warga ini rela berdesakan untuk mencari jajanan yang ditawarkan pedagang musiman menjelang Ramadan. Warga selalu berburu makanan khas Kaliwungu seperti sumpil dan makanan yang hanya ada sehari sebelum melaksanakan ibadah puasa. Makanan yang selalu diburu warga ini bernama telur mimi, sejenis makanan laut yang diolah dengan parutan kelapa dan campuran sambal. Pedagang menjajakan makanan ini dalam tradisi menyambut bulan Ramadan yang dinamakan Tukuder. Tradisi tahunan pesta jajanan rakyat ini sekaligus menandakan bahwa esok harinya akan mulai menjalankan ibadah puasa. Telur mimi sendiri merupakan makanan tradisional berbahan telur hewan laut dan diberi bumbu parutan kelapa.
Ikan mimi yang merupakan ikan sejenis ikan pari namun mempunyai kulit keras diambil telur dan dagingnya serta direbus dengan bumbu rempah-rempah. Makanan ini menjadi khas karena hanya bisa dijumpai menjelang bulan Ramadan dan tidak dijual pada hari-hari lainnya. Cara penyajiannya pun khas. Telur ikan mimi dikerok dari cangkang, kemudian dicampur parutan kelapa muda yang sudah diberi bumbu sambal dan rempah. Salah satu pedagang telur mimi Tuminah mengatakan telur mimi kemasan plastik kecil dijual Rp5.000, sedangkan untuk ikan mimi utuh dijual dengan harga Rp50.000. Ini khasnya telur mimi sama kerang, serba siput. Serba siput ya? Ya, kebanyakan serba siput. Itu memang adanya menjelang puasa aja Bu ya? Iya, menjelang puasa paling sehari 2 hari. 2 hari ya? Harganya sekarang berapa Bu? Apa? Harganya berapa telur mimi? Harganya per lepak kecil 5.000. Kalau yang satu utuh ini? Kalau 1 ekor 50.000. 50.000 ya? Iya. Itu bumbunya apa Bu? Bumbunya pakai kelapa muda. Kelapa muda ya. Bagi warga, menyantap telur mimi seakan menjadi menu wajib sebelum memasuki bulan puasa. Banyak yang percaya belum afdol jika berpuasa di bulan Ramadan tidak menikmati lezatnya telur mimi khas Kaliwungu ini. Selain telur mimi, makanan khas lainnya yang laris dan diburu yakni sumpil dan aneka ketan dan jajanan pasar. Cari dok mimi. Dok mimi ya? Itu memang tradisi atau gimana Mas? Iya, tradisi Kaliwungu sama sumpil. Sama sumpil ya? Iya. Terus apa lagi Mas? Ketan atau gimana? Sama es buah. Es buah ya? Oke. Selain telur mimi dan sumpil, aneka jajanan dan makanan juga ditawarkan pedagang. Aneka bubur dan ketan beraneka warna juga menjadi buruan warga selain aneka minumannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Di Kabupaten Pati tersembunyi tempat camping yang menyuguhkan pemandangan kerlip kota serta berlatar danau yang berlokasi di Bukit Sahdu di lereng Pergunungan Muria. Para pengunjung dapat dijamu hawa sejuk dan eksotisnya sunrise di pagi hari. Inilah keindahan kerlap-kerlip kota Pati yang dapat dinikmati di Bukit Sahdu yang berada di Desa Siti Luhur, Kecamatan Telogowungu. Lokasi ini kerap dijadikan spot camping dengan pemandangan waduk Gunung Rowo. Lokasinya yang cukup tinggi dan berada di lereng Pegunungan Muria membawa hawa dingin tersendiri sehingga cocok bagi para pengunjung yang hendak menghilangkan penat dan mencari hawa dingin. Ketika pagi, pengunjung akan dijamu dengan sunrise serta pemandangan waduk yang cantik. Salah satu pengunjung, Sari, asal Kabupaten Demak, menuturkan lokasi ini sangat cocok untuk menghilangkan penat. Perjalanan menuju lokasi yang cukup terjal terbayarkan dengan keindahan alam yang tersaji. Saya pertama kali kesini bareng teman saya, satu perempuan. Pertama sih kayaknya menantang ya, karena jalannya itu dari kota Pati kita itu melewati beberapa jalanan yang berlubang karena mungkin musim hujan. Kita juga sempat merasakan sedikit kehujanan di sini, tapi nggak apa-apa. Tapi segala terjal yang kita lalui sebelumnya itu terbayar sudah dengan pemandangan yang sangat cantik di sini. Menurut Mbak gimana Mbak? Rekomendasi nggak di sini? Sangat direkomendasikan, terutama bagi kalian yang menganggap kalau Pati itu cuma pemandangannya itu mana ya, wisatanya itu mana ya. Nah, kamu perlu ke sini deh. Mbak, kalau di sini dari malam di sini ada city light. Terus di sini nggak usah khawatir, di sini juga ada warung kalau misalkan mau ngopi sambil lihat pemandangan city light. Kalau paginya? Kalau pagi tentunya bisa menikmati sunrise dan siluet embun pagi di Waduk Gunung Rowo. Pengelola Bukit Sahdu, Sutahar, menuturkan nama Bukit Sahdu tercetus dari celutukan salah satu pengunjung saat menikmati keindahan di lokasi. Di bukit ini pihaknya menyediakan tenda dengan biaya Rp50.000 serta menarik retribusi pengunjung yang membawa tenda pribadi sebesar Rp25.000. Mulai tahun baru yang dulu pada kemarin. Pak, biasanya yang datang ke sini dari mana saja Pak? Mungkin dari lokal Pati atau mungkin dari luar Pati udah datang? Dari luar banyak nih Mas. Nanti dari Bali tapi orangnya di Pati itu sering ke sini. Kalau ada tamu kan dibawa ke sini, tidur sini. Malah ada tamu dari Belanda dulu.
tidurnya malah di situ, tidak mau di hotel. Punya temen lah, sering kesini setiap tahun. Ada ini Pak, fasilitas yang disediakan di sini apa aja Pak? Nah di sini baru ini Mas, tempat warung kecil-kecilan, ada kopi, ada mie, ada nasi goreng, terus tempat mancing ada kalau pengen ikan, mancing sendiri nanti dimasak ibu di sini gitu. Pak mungkin kalau ini kan banyak yang tenda apa udah menyediakan ini Pak, mungkin persewaan tenda atau alat camping udah ada atau belum? Di sini sudah ada, kita sudah bekerja sama dengan ya sini sama yang lain ada nek. Andai kan butuh 500 apa sampai 100 tenda siap. Berapa Pak? Kalau sewa tenda berapa? Sewa tenda di sini 50. Selain bisa untuk camping, pengunjung juga difasilitasi dengan gazebo, toilet, dan warung makan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.